Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 3 materi kewirausahaan industri kreatif dan pariwisata. Pengertian ekonomi kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Ubaroroh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dari pengertian ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang berbasis kreativitas. Pemanfaatan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tidak terbatas, yaitu ide, gagasan, bakat, atau talent kreativitas. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era kreatif tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri, tetapi lebih pada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi melalui pengembangan teknologi yang semakin maju. Industri tidak dapat lagi bersaing di pasar global dengan hanya mengandalkan harga atau kualitas produk, tetapi harus bersaing berbasiskan inovasi, kreativitas, dan imajinasi. Ekonomi kreatif didefinisikan sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Industri kreatif juga dapat dipahami sebagai industri sebagai penyedia layanan kreatif bisnis seperti periklanan, public relation, dan penjualan. Jadi, secara substansi, industri kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan pekerjaan dalam bidang seni dan kerajinan. Aspek estetika menjadi hal yang sangat ditonjolkan. Jika industri lain lebih banyak ditopang oleh modal dan tenaga kerja, maka industri kreatif bertumbuh pada karya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Hubungan pariwisata dan industri kreatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan pariwisata dan kewirausahaan industri kreatif. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang dahulunya adalah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI sebelumnya telah menetapkan program yang disebut dengan Sabta Pesona. Sabta Pesona mencakup 7 aspek yang harus diterapkan guna untuk memberikan pelayanan baik kepada wisatawan. Program Sabta Pesona juga mendapat dukungan dari UNESCO yang menyatakan bahwa setidaknya 6 dari 7 aspek Sabta Pesona yang harus dimiliki oleh suatu daerah, sehingga dapat membuat wisatawan betah dan ingin terus kembali ke tempat wisata, yaitu aspek aman, tertib, bersih, indah, ramah, dan kenangan. Pariwisata dan ekonomi kreatif sangat berpengaruh dan dapat saling bersinergi jika dikelola dengan baik. Kegiatan wisata dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu something to see, kedua something to do, dan yang ketiga yaitu something to buy. Nah, something to see ini terkait dengan atraksi di daerah tujuan wisata. Something to do terkait dengan aktivitas wisatawan di daerah tujuan wisata. Sementara something to buy terkait dengan souvenir khas yang dibeli oleh wisatawan di daerah wisata tersebut. Pada era tradisional, souvenir yang berupa memorabilia hanya terbatas pada foto polaroid yang menampilkan foto sang wisatawan di suatu objek wisata tertentu. Seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan paradigma wisata dari sekedar melihat menjadi merasakan pengalaman baru, maka produk-produk kreatif melalui pariwisata mempunyai potensi yang lebih besar untuk dikembangkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Rinati Syaro, NIM 073. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan pariwisata dan kewirausahaan industri kreatif. Dalam 3 komponen tersebut, ekonomi kreatif dapat masuk melalui something to buy dengan menciptakan produk-produk inovatif khas suatu daerah tujuan wisata. Tapi pada era tradisional dulu, souvenir hanya berupa memorabilia, hanya sebatas pada foto polaroid yang hanya menampilkan foto sang wisatawan di suatu objek. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan paradigma wisata dari yang hanya sekedar melihat bisa menjadi merasakan pengalaman baru,
Maka produk-produk kreatif melalui pariwisata mempunyai potensi yang lebih besar untuk dikembangkan. Semakin ke sini, ekonomi kreatif ini tidak hanya masuk melalui something to buy, tetapi juga mulai merambah ke something to do dan something to see melalui paket-paket wisata yang menawarkan pengalaman langsung dan interaksi dengan kebudayaan lokal. Nah, dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui wisata, maka kreativitas akan merangsang daerah tujuan wisata untuk menciptakan produk-produk inovatif yang akan memberi nilai tambah dan daya saing lebih tinggi dibanding tempat wisata yang lainnya. Pada hakikatnya, hampir sebagian besar kota atau kabupaten di Indonesia itu memiliki potensi untuk mengembangkan ekonomi kreatif sebagai penggerak pariwisatanya. Strategi pengembangan ekonomi industri kreatif ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan peran seni dan budaya pariwisata. Yang kedua, memperkuat keberadaan kluster-kluster industri kreatif. Yang ketiga, mempersiapkan sumber daya manusia yang kreatif. Yang keempat, melakukan pemetaan aset yang dapat memberi dukungan munculnya ekonomi kreatif. Yang kelima, mengembangkan pendekatan regional, yaitu dengan membangun jaringan antar kluster-kluster industri kreatif. Yang keenam, mengidentifikasi aspek kepemimpinan untuk menjaga keberlangsungan dari ekonomi kreatif. Yang ketujuh, membangun dan memperluas jaringan di seluruh sektor. Yang kedelapan, implementasikan strategi. Terus mensosialisasikan kebijakan terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan wisata kepada pengrajin. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya minta maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misbahul Surur, NIM 068. Baik, di sini saya akan meneruskan dari materi dari Mbak Arin tentang hubungan pariwisata dan kewirausahaan industri kreatif. Pengembangan ekonomi dan kewirausahaan industri berbasis kreatif sebagai penggerak pariwisata memerlukan sinergi kolaborasi antar stakeholder yang terlibat di dalamnya, yaitu pemerintah, cendekiawan, dan sektor swasta. Nah, sebagai catatan, subsektor kerajinan merupakan bentuk ekonomi kreatif yang paling dekat dengan pengembangan wisata. Kerajinan termasuk pada pembuatan souvenir atau memorabilia yang memberikan kenangan pada wisatawan sehingga membuka peluang agar wisatawan tersebut akan kembali berkunjung di lain waktu atau kesempatan yang lain. Nah, untuk model pengembangan ekonomi berbasis kewirausahaan industri kreatif ini sebagai penggerak pariwisata dapat diadaptasi dari model kota kreatif. Kota kreatif ini bertumpu pada kualitas sumber daya manusia untuk membentuk atau bisa dalam bentuk desain atau desain ruang-ruang kreatif. Pembentukan ruang kreatif diperlukan untuk dapat merangsang munculnya ide-ide kreatif karena manusia yang ditempatkan dalam lingkungannya yang kondusif akan mampu menghasilkan produk-produk kreatif bernilai ekonomi. Nah, salah satu model kewirausahaan berbasis pariwisata yang cukup berhasil dan mampu mendorong masyarakat kreatif dan menghasilkan produk bernilai jual adalah Desa Hendrosari yang berlokasikan di Kabupaten Gresik. Nah, sebuah desa ini yang mengembangkan kewirausahaan berbasis desa wisata. Tempat wisata ini juga menawarkan pilihan wahana yang cukup menarik. Terdapat wisata air, arena bermain anak, dan taman rumah unik yang sangat cocok untuk liburan bersama keluarga maupun kerabat dekat. Nah, selain itu terdapat fasilitas area santai keluarga dan beberapa spot foto untuk pengunjung yang ingin mengabadikan momen liburannya. Tentu dengan background foto yang menawan di desa wisata ini tersebut, para
Para wisatawan ini dimanjakan dengan aneka ragam produk olahan khas lokal desa dan menawarkan beragam jajanan kuliner, mulai dari ayam bakar, hidangan olahan ikan, hingga minuman legen yang bisa menikmati pengunjung saat datang ke tempat wisata ini. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Tantangan industri kreatif dan pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tantangan industri kreatif pariwisata. Seperti yang kita ketahui, industri kreatif ini merupakan salah satu bagian dari industri pariwisata, di mana perkembangannya terlihat sangat signifikan. Perkembangan ekonomi kreatif sebagai penggerak sektor pariwisata memang sangat menjanjikan, namun tentunya terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang akan dihadapi. Sektor pariwisata di Indonesia ini memang sangat menjanjikan, terlebih target pemerintah yang mendatangkan wisatawan mancanegara selalu sesuai dengan harapan. Akan tetapi, tren pariwisata ini cenderung terus berubah dan membuat pengelola harus menciptakan inovasi-inovasi terbaru dan lebih kreatif. Terlebih lagi karena sekarang ini pandemi COVID-19 membuat semua sektor harus gulung tikar, seperti dengan industri pariwisata. Beberapa subsektor yang dapat memberikan kontribusi di bagian pariwisata diantaranya adalah pasar barang seni, kerajinan khas, dan fashion. Selain itu juga ada seni pertunjukan yang tentunya ikut terdampak karena pandemi COVID ini. Kemudian, industri kreatif juga memiliki hambatan kepada teknologi, di mana kecerdasan buatan lebih diminati karena lebih efisien waktu, kecermatan, dan ketepatan dalam berinovasi juga lebih dibanding dengan industri kreatif yang masih berbasis individu. Sekian, dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sulaiman, NIM 071. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Ayu tentang tantangan industri kreatif pariwisata. Nah, bagaimana sih cara mengidentifikasi tantangan dalam pengembangan pariwisata? Produk industri kreatif merupakan bagian dari industri pariwisata. Maka dari itu, produk industri kreatif seharusnya terhindar dari tantangan-tantangan yang tidak perlu agar dapat berkembang sebagaimana mestinya. Untuk tantangan yang pertama, ada kualitas produk. Dengan bertumpu pada perkembangan wisata, maka produk ekonomi kreatif akan lebih dicari oleh wisatawan apabila memiliki kualitas produk yang baik dan sesuai dengan minat wisatawan. Dengan itu, maka produk ekonomi kreatif dapat diproduksi dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, ada yang tahu apa saja produk dari industri kreatif? Nah, salah satu produk dari industri kreatif adalah souvenir. Souvenir ini biasanya bisa buat oleh-oleh untuk sanak famili di rumah, dan ada juga sebuah pertunjukan yang dapat memperkenalkan ciri khas pariwisata tersebut. Misalnya nih, pertunjukan tari barong. Nah, tari barong kan biasanya ditunjukkan di wisata-wisata yang ada di Bali. Nah, itu merupakan ciri khas pariwisata yang ada di Bali dengan adanya tari barong. Kemudian tantangan yang kedua, konflik sosial dengan isu komersialisasi dan modifikasi pengembangan ekonomi kreatif. Melalui wisata dapat mengkomersialisasikan ruang-ruang sosial dan kehidupan sosial untuk dipertontonkan pada wisatawan sebagai atraksi atau pertunjukan sebuah wisata. Bila tidak dikelola dengan baik dan tidak melibatkan komunitas lokal, hal ini dapat memicu adanya konflik sosial. Mengapa? Karena di beberapa komunitas tertentu terdapat ruang-ruang sosial yang bersifat suci dan tidak dapat dipertontonkan oleh wisatawan. Kemudian tantangan yang terakhir atau yang ketiga, manajemen ekonomi kreatif. Manajemen ekonomi kreatif memang sangat dibutuhkan dalam pengembangan suatu pariwisata.
Mengapa? Karena manajemen ekonomi kreatif ini mempunyai fungsi dapat menentukan guideline, di mana guideline ini dapat mengetahui ekonomi kreatif mana yang harus dikembangkan dan ekonomi kreatif mana yang tidak seharusnya dikembangkan. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. D. Optimalisasi potensi industri kreatif dan pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robania, NIM 074. Selanjutnya, optimalisasi potensi industri kreatif pariwisata. Ekonomi kreatif dan pengembangannya di Indonesia, satu hal yang bisa dikembangkan melalui pengembangan wisata adalah dengan memulai memberikan pengertian atas pariwisata itu sendiri. Pariwisata menurut UNESCO tahun 2009 adalah sebuah aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari tempat tinggal ke semua daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah, melainkan hanya untuk bersenang-senang, memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang, dan untuk waktu libur serta tujuan-tujuan lainnya. Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan dukungan oleh berbagai macam fasilitas dan layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah. Pelaku wisata adalah wisatawan, ada wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara. Adapun komponen-komponen kegiatan wisata seperti objek dan daya tarik wisata, transportasi dan infrastruktur, akomodasi dan tempat penginapan. Ada sabta pesona yang dicanangkan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia, yang setidaknya ada 6 pesona, yaitu nyaman, tertib, bersih, indah, aman, dan kenangan. Pemahaman dan persiapan demi berkembangnya ekonomi kreatif sebagai penggerak sektor wisata, maka diperlukan strategi seperti 1. Meningkatkan peran seni dan budaya pariwisata. 2. Memperkuat keberadaan klaster-klaster industri kreatif. 3. Mempersiapkan sumber daya manusia yang kreatif. 4. Melakukan pemetaan aset yang dapat mendukung munculnya ekonomi kreatif. 5. Mengembangkan pendekatan regional, yaitu membangun jaringan antara kluster industri kreatif. 6. Mengidentifikasi kepemimpinan untuk menjaga keberlangsungan dari ekonomi kreatif, termasuk dan melibatkan unsur birokrasi sebagian dari leadership dan fasilitator. 7. Membangun dan memperluas jaringan dari seluruh sektor. 8. Mengembangkan dan mengimplementasikan strategi. Selanjutnya, model pengembangan ekonomi kreatif dalam penggerakan sektor wisata. Dalam penggerakan wisata akan disinergikan dari 3 hal, yaitu 1. Seperti memberantas buta bahasa Inggris, buta komputer, dan buta internet. 2. Pemerintah sebagai fasilitator dalam promosi. 3. Bisnis. Selanjutnya, pengembangan ekonomi kreatif bagi UMKM dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui sektor wisata. Di antaranya wisata alam, air terjun, wisata buatan, wisata budaya, bangunan bersejarah, masjid, dan lain sebagainya. Untuk pembangunannya ada banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti 1. Manajemen ekonomi kreatif yang harus disinergikan dengan sektor wisata. 2. Hal demikian maka diperlukan kualitas produk. 3. Manajemen keuangan. 4. Manajemen pemasaran untuk membantu dalam mempromosikan ke luar negeri. 5. Pelatihan dan pembentukan karakter dari pelaku bisnis, pelaku UMKM yang selalu harus dipelopori, difasilitasi oleh pemerintah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.